kembali pagi hari ini. Kita melanjutkan proses pembelajaran materi interaksi sosial. Pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan lanjutan materi interaksi sosial tentang faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Anak-anak, faktor-faktor pendorong interaksi sosial ada dekinya. Ini ingin supaya Momo empati pada Sisi. Ini imitasi. Ingin identifikasi. Supaya sugesti. Momo motivasi. Empati pada Sisi simpati. Jadi ada 6 faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Kita mulai yang pertama, imitasi. Imitation. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Tindakan meniru orang lain sering dilakukan oleh anak-anak kepada orang tua atau orang yang lebih dewasa. Imitasi dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk, misalnya gaya bicara, tingkah laku, adat dan kebiasaan, pola pikir, serta apa saja yang dimiliki atau dilakukan oleh seseorang. Contohnya, seorang anak yang pernah mengamati ibunya atau ayahnya menyetir mobil tanpa diajari, anak itu berlari-lari di rumah sambil menggerak-gerakkan kedua tangannya seolah-olah menyetir mobil. Berarti di sini si anak sedang melakukan imitasi, meniru tindakan perilaku ayah atau ibu yang sering dilihat menyetir mobil. Imitasi memang peran yang sangat penting dalam interaksi sosial, yaitu mendorong seseorang untuk mematuhi norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi kalau ditanya, apa itu norma, aturan-aturan yang berlaku di masyarakat? Apa itu nilai value, sesuatu yang diinginkan, diharapkan, dicita-citakan di masyarakat. Jadi imitasi itu sesuatu yang sangat penting dalam interaksi sosial, yaitu mendorong seseorang mematuhi norma-norma, norms, dan nilai atau value yang berlaku di masyarakat. Untuk norma dan nilai akan ada pembelajaran berikutnya. Yang kedua tadi, faktor-faktor pendorong interaksi sosial, sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti itu berlangsung ketika seseorang memberikan pandangan atau pernyataan sikap yang dianut dan diterima oleh orang lain. Sugesti biasanya muncul ketika si penerima sugesti tidak dapat berpikir rasional. Ia langsung akan menerima segala anjuran atau nasihat yang diberikan dan meyakini kebenarannya. Pada umumnya, sugesti berasal dari hal-hal berikut. 1. Orang yang berwibawa. Jadi orang yang berwibawa itu cenderung mampu melakukan sugesti. Yang berwibawa, yang memiliki karismatik atau memiliki pengaruh kuat terhadap penerima sugesti. Contohnya, orang tua, cendekiawan, atau pemimpin agama. Yang kedua, orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari penerima sugesti. Misalnya, direktur di satu perusahaan, atasan di kantor, itu punya kedudukan lebih tinggi. Dia mampu mensugesti anggotanya atau bawahan. Yang ketiga, kelompok mayoritas terhadap minoritas. Contohnya, dalam suatu rapat, seseorang tidak menyetujui suatu keputusan, namun karena anggota lain lebih banyak berpendapat sebaliknya, maka ia pun mengubah sikap atau mengubah pendapat. Jadi, minoritas ini akan mengikuti kelompok mayoritas atau kelompok mayoritas mampu mensugesti minoritas. Yang keempat, reklame atau iklan di media massa. Contohnya, suatu deterjen diiklankan mampu menghilangkan noda dalam hitungan detik. Iklan tersebut mempengaruhi konsumen untuk membeli
produk tersebut. Jadi anak-anak, inilah yang mampu melakukan sugesti. Orang yang berwibawa, punya karismatik atau pengaruh kuat, orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, kelompok mayoritas terhadap minoritas, reklame atau iklan di media massa. Yang ketiga anak-anak, faktor pendorong interaksi sosial, identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Artinya di sini meniru tetapi secara keseluruhan. Identifikasi bersifat lebih mendalam daripada imitasi karena dapat membentuk kepribadian seseorang. Personality someone. Orang yang melakukan proses identifikasi karena memerlukan tipe ideal tertentu dalam kehidupannya. Contohnya, identifikasi itu dilakukan seorang anak yang sangat mengidolakan ibunya. Ia berusaha mengidentifikasi dirinya seperti ibunya karena menganggap sikap, perilaku, dan nilai yang dimiliki ibu merupakan tipe ideal dan berguna sebagai penuntun hidup. Tapi bisa juga identifikasi dilakukan seorang kepada tokoh idola. Maka seorang itu akan meniru keseluruhan pola tingkah laku, perilaku dari tokoh idola. Yang keempat, simpati. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan oleh orang lain. Contohnya, ketika ada tetangga kita yang sedang tertimpa musibah, kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha untuk membantunya. Umumnya, simpati lebih banyak terjadi pada hubungan teman sebaya, hubungan ketetanggaan, atau hubungan pekerjaan. Yang berikutnya, yaitu empati. Empati merupakan simpati yang mendalam yang mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Jadi empati ini lebih dalam dari simpati. Contohnya, seseorang ibu yang ikut merasakan penderitaan anaknya yang sedang mengidap kanker darah. Ibu tersebut sangat sedih sehingga ia pun jatuh sakit. Atau seorang pria jatuh sakit karena selalu membayangkan tabrakan beruntun yang telah menewaskan anggota keluarganya. Jadi empati itu proses simpati yang lebih mendalam, mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Jadi anak-anak perlu dipahami, ada 6 faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Ini ingin supaya mau empati pada sisi imitasi, ingin identifikasi, supaya sugesti, mau motivasi, empati, dan simpati. Yang terakhir itu adalah motivasi. Motivasi adalah tindakan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang lebih baik. Jadi motivasi itu lebih bernilai positif. Contohnya, seorang guru selalu memotivasi siswa-siswanya supaya memiliki semangat belajar yang tinggi, semangat berjuang yang tinggi, dan belajar keras. Motivasi itu upaya mendorong seseorang untuk berperilaku, bertingkah laku lebih baik ke depannya. Jadi motivasi itu bernilai positif. Untuk bentuk-bentuk interaksi sosial anak-anak, itu ada bentuk-bentuk interaksi sosial secara asosiatif dan disosiatif. Itu akan Ibu terangkan 2 minggu lagi. 2 minggu ke depan atau 2 minggu lagi. Minggu depan kita ujian. Jadi pada minggu ini kalian persiapkanlah ujian kalian, tidak ada tugas. Minggu depan
akan Ibu share di GCR tugas kalian. Terima kasih, tetap semangat, salam sukses.